Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita mulai. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita dengarkan tentang rapat yang terjadi di Malang di rumah Ustadz Usamah, di mana semua cerita Ustadz Ahmad Khadim dan persetujuan Ustadz Usamah terhadap cerita-cerita tersebut dan persetujuan keduanya terhadap rencana dikeluarkannya dua ustadz pembina, yaitu Ustadz Abu Sa'id Hamzah dan Ustadz Arif. Hal ini menunjukkan bahwa satu, penyikapan terhadap Ma'had Jember betul-betul sudah terjadi sebelum pertemuan Agustus 2020, yang mana mereka para asatidzah mengklaim bahwa nasihat bahwasanya pertemuan Agustus itu adalah sebagai majelis nasihat. Ya kan disebarkan seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana mau memberi nasihat sedangkan sudah bersikap? Seharusnya sikap itu muncul setelah nasihat, kan begitu? Karena memang ketika yang dinasihati tidak menerima, tidak mau menerima kebenaran, atau tetap ngeyel, diulang lagi nasihat tidak mau, baru setelah itu disikapi. Itu pun sikapnya juga secara proporsional, sesuai dengan porsi masing-masing. Seberapakah sikap yang harus dilakukan? Ya, karena kalau orang sakit kepala, jangan dikasih obat kanker. Ya cukup kasih obat sakit kepala. Nah, dan bahkan disebarkan pula bahwa Jember tidak mau menerima nasihat. Dan ini yang saya dengar langsung pula dari Ustadz Komar tatkala masih sering berkomunikasi. Tidak mau menerima, dinasihati tidak mau. Nah, ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua bahwa penyikapan ini dilakukan hanya sebatas bersandar kepada berita-berita sepihak dari beberapa orang di atas. Ya. Belum ada klarifikasi kepada pihak Ma'had Jember. Terlebih khusus kepada para asatidzah dan ikhwah yang tergabung dalam tim Satgas. Secara lengkap dan secara mendetail. Harusnya kan begitu, klarifikasi dulu. Biar seimbang informasinya. Nah, ya, yang lebih mengherankan dalam pertemuan Jember, jadi itu kan 29 Juli ya, terus berlanjut akhirnya terjadilah ijtima' asatidzah di Jember. Ya, tanggal 15 dan 16. Ya, anehnya yang mengherankan pada pertemuan Agustus tersebut asatidzah menolak. Ya, menolak dengan keras untuk membahas isu-isu yang telah tersebar tersebut. Walaupun mereka sendiri juga di antara yang telah menyebarkan. Sebagian dari mereka seperti antum sudah dengar. Ya, ini kan sudah tersebar ini berita ini. Ya, di beberapa tempat dan berbagai tempat yang menjadi dasar munculnya sebuah penyikapan. Di antaranya adalah akan dikeluarkannya Ustadz Hamzah dan Ustadz Arif dari kepembinaan.
Nah, ketika di jalsa istimewa, alhamdulillah para asatidzah hadir. Ini kesempatan untuk membahas supaya semua asatidzah mendengar, berdiskusi dengan baik, dengan sportif, sehingga nanti bisa menyampaikan ke daerah masing-masing kalau isu itu ternyata sampai ke daerah mereka. Kan begitu seharusnya. Kesempatan yang sangat baik. Nah, anehnya mereka malah menolak. Nah, menolak dengan keras. Bahkan mereka mengatakan lebih memilih untuk pulang saja jika isu-isu itu mau dibahas dan didiskusikan. Nah, ya ini qadarullah wa masya'a fa'al. Sepertinya seingat saya itu Ijtima' Jember ada rekamannya. Nah, jadi suatu saat nanti bisa dicek kalau memang sudah waktunya untuk dipublish. Jadi apakah omongan saya ini sesuai atau tidak dengan yang terjadi sebenarnya di jalsah itu. Karena ini juga asatidzah Jember juga cerita ke saya. Nah, ya. Kemudian di sisi lain, pasca ijtima' tersebut, asatidzah Malang, ya, sudah ijtima' ini. Di ijtima' diajak untuk membahas apa? Masalah isu-isu tersebut. Mau meluruskan, mau mengklarifikasi. Tidak mau. Malah mereka lebih memilih pulang jika dibahas. Ya sudah, berarti kan kalau begitu, diam. Ya. Nah, berarti ada sesuatu di balik apa? Bala-bala. Nah, kita tidak tahu apa maksudnya. Karena apa? Setelah jalsah dan ijtima' tersebut, asatidzah Malang malah mempersilahkan beberapa orang yang bermasalah untuk menyampaikan berita-beritanya kepada beberapa pihak di sebagian majelis-majelis mereka. Oh, tidak apa-apa, silakan disebar. Nah, subhanallah. Tentunya ini sikap yang tidak benar. Ya, seharusnya tidak dilakukan. Diajak diskusi tidak mau, begitu sudah selesai malah mempersilahkan beberapa pihak yang ada sesuatunya untuk menyampaikan di sebagian majelis-majelis. Berarti kan kalau begitu ini kembali menyebarkan isu-isu dusta tersebut. Nah, padahal enak kalau didiskusikan tinggal ya nanti akan jelas mana yang dusta dan mana yang jujur. Kalau dusta ya tinggal dihapus, diganti dengan yang jujur yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian poin ketiga bahwasanya asatidzah sudah memutuskan sikap. Perhatikan. Sudah memutuskan sikap. Ya, karena terbukti sudah ada apa? Celaan Ustadz siapa? Usama. Tadi sudah kita baca ya. Nah, ya. Yang dinukilkan oleh Ustadz Al-Fauzan. Nah, jadi asatidzah sudah memutuskan sikap dan memberikan penilaian negatif terhadap Jember berdasarkan berita-berita tersebut. Saya juga jadi saksi karena saya mendengar dari Ustadz Qomar hafizahullah. Sama. Jember begini dan begitu. Saya masih terima terus menampung berita dari beliau. Dan isi-isinya sama. Secara globalnya, garis besarnya sama. Sampai akhirnya beliau menyebutkan ada ikhwah yang punya pengetahuan di bidang hukum. Kemudian beliau bertanya, kalau seperti itu nanti kalau misalnya diangkat bisa dikasuskan tidak? Oh bisa. Dan bisa kena pasal itu, bahaya. Sampai seperti itu. Nah, itu Ustadz Qomar sampaikan ke Ana. Berarti Ana termasuk pihak yang antum yang jawab dihasut. Bukan Ana ya. Nah, ya memang begitu. Ya atau ya? Iya. Tapi kan kita kan harus pintar sedikit lah. Jangan mudah untuk dihasut. Nah, itu antum harus perhatikan ikhwan. Di antara prinsip yang hilang
dan gugur serta runtuh dalam masa fitnah adalah apa? At-tatsabbut. Dan juga at-ta'anni, hati-hati. Jangan tergesa-gesa. Jangan mudah untuk dihasut. Tadi malam saya bacakan nasihatnya Syekhuna Arafat hafizahullahu taala. Apa kata beliau? Wa ta'anna wa la takun ajula. Kamu berhati-hatilah pelan-pelan. Nah, pelan-pelan itu bagus kalau pada tempatnya. Tetapi jelek kalau tidak pada tempatnya. Dalam fitnah kita harus apa? Pelan-pelan, hati-hati. Ketika menerima berita dan ketika belum ada bimbingan para ulama. Tapi kalau sudah ada bimbingan ulama, jangan pelan-pelan, gaspol. Nah, ya, gaspol. Sampaikan bimbingan ulama. Jangan malah pelan mikir, sebentar. Ini berbahaya ini. Pemikiran berbahaya. Ya. Dan itu saya dengar langsung, saya ajak diskusi. Pemikiran-pemikiran yang keluar dari sebagian doa dan para asatidah, bahkan asatidah yang dikibarkan di beberapa tempat. Ketika saya menyarankan dan meminta untuk sampaikan ya Ustaz. Nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, sudah ada fatwa untuk fitnah ini. Walhamdulillah beliau betul-betul menyempatkan waktu, tenaga, ya pikiran untuk peduli kepada salafiyin di negeri kita. Ya, maka dijawab apa? Ini setelah kita pertimbangkan dan kita musyawarahkan, kalau kita sampaikan nanti akan menimbulkan apa? Mafsadat. Akan menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di internal kita. Nah, subhanallah. Jadi kalamul ulama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat An-Nisa untuk merujuk kepada mereka sehingga ketika ada bimbingan supaya kita terapkan, malah justru dinilai akan menimbulkan apa? Perpecahan. Itulah justru yang menimbulkan perpecahan karena kalam ulama tidak segera disampaikan dan dilaksanakan. Ini adalah pemikiran yang terbalik. Dan ini bahaya. Jadi sekarang Masya Allah para asatidzah dan para duat di negeri kita ini sebagian dari mereka sudah melebihi derajatnya dan posisinya di atas para ulama. Sehingga para ulama ketika mengeluarkan fatwa atau bimbingan ataupun nasihat perlu disaring dulu. Siapa penyaringnya? Dewan titik. Nah, ini kira-kira fatwanya pas atau tidak? Kira-kira ini akan menimbulkan perpecahan atau masalah atau tidak? Jadi dari satu waktu ke waktu berikutnya, dari sikap yang mereka perbuat dan keluarkan kepada sikap berikutnya saling bertabrakan dan bertentangan. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itulah cirinya. Kalau sesuatu yang muncul dari selain Allah, pasti mereka akan mendapati pertentangan dan kontradiksi yang banyak. Artinya, ketika sebuah sikap itu dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah, tidak akan pernah di dalamnya terjadi apa? Kontradiksi dan pertentangan. Di awal mereka sendiri yang minta bimbingan ke ulama. Mereka yang kembali kepada ulama. Tetapi ketika ada bimbingan ulama malah di-cut. Nah, jadi itu yang harus kita pegang teguh. Nah, dasar dan prinsip pokok dalam salafiyah, dakwah salafiyah adalah kembali kepada para ulama dan melaksanakan, menyampaikan bimbingan mereka. Nah, jadi ini ya, mereka sudah memutuskan sebuah sikap dan memberikan penilaian negatif ya terhadap Ma'had Jember asatidahnya berdasarkan berita-berita tersebut. Serta menyebarluaskan, masih juga ternyata. Ya,
Masih terus ini setelah apa? Ijtima di Jember. Menyebarluaskan ke berbagai kalangan sebelum adanya muhakamah. Maksudnya sebelum adanya diskusi pembahasan secara netral dari tiap isu kepada isu yang lain. Nah, ya. Apakah itu betul atau tidak? Nah, maka tentunya ini adalah merupakan sikap yang tidak adil dan tidak sportif. Ini pelajaran penting bagi kita ya ikhwan. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal-hal kecil, dalam keluarga kita, ya, dalam lingkungan ma'had kita, dalam lingkungan saudara kita, menilai dengan adil. Nah, jangan mentang engkau kepala keluarga, seenaknya kamu ya mau menang sendiri. Jangan. Walaupun juga harus pandai-pandai mengatur siasah politik dalam mendidik keluarga. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang keempat, kesimpulan yang perlu saya garis bawahi dalam penelponan Ustadz Ahmad Khadim juga Ustadz Usamah Mahri kepada Ustadz Ruwaifi. Ya. Jadi Ustadz Ahmad Khadim, nah ini juga masih tersembunyi nih, banyak yang belum tahu, makanya ini perlu dikuak dan diungkap. Ustadz Ahmad Khadim hafizahullahu taala dan Ustadz Usamah Mahri hafizahullahu taala telah menelpon Ustadz Ruwaifi. Kapan penelponannya? Kurang lebih sebulan sebelum terjadi rapat di Malang tersebut. Rapat tanggal berapa? 29 Juli. Berarti sebulan sebelumnya atau bahkan lebih dari sebulan. Sekitar Juni, pertengahan atau akhir. Kurang lebihnya. 2020. Nah, pada penelponan tersebut sebenarnya Al-Ustadz Ruwaifi hafizahullahu ta'ala telah menyampaikan informasi pembanding sebagai penyeimbang dan klarifikasi atas berita-berita bohong tersebut. Ternyata berarti sudah ada apa? Diskusi dan klarifikasi. Subhanallah. La ilaha illallah. Nah, ya, sudah ada penelponan, sudah ada obrolan antara mereka dan Ustadz Ruwaifi, dan Ustadz Ruwaifi menyampaikan yang benar seperti ini, itu semua bohong. Atau ada yang ditambah-tambahi. Nah, ya, di mana berita-berita itu dijadikan untuk menggunjing, membicarakan Jember, dan juga untuk mengkritik pihak Jember, dan mengkondisikan ikhwah supaya apa? Menyikapi ma'had Jember. Salah satu contoh yang paling kecil adalah akhirnya banyak yang apa? Mengambil dan mengeluarkan anak-anaknya, mencabut anak-anaknya dari ma'had. Nah, dan mulai sudah di mana-mana isu-isu itu disebarkan dan laris manis. Nah, tanpa marketing yang berbayar. Nah, ya. Di antaranya juga yang akhirnya terjadi, ya, Ustadz Hamzah dan Ustadz Arif hafizahumullah dikeluarkan dari kepembinaan. Nah, jadi ternyata sudah ada klarifikasi, tapi mereka lebih memilih informasi yang salah dan dusta. Sebenarnya enak kan, tinggal mana buktinya. Nah, ya. Dan itulah ya. Dan itulah yang menjadi terus terang ketika itu sebuah hal yang sangat mengganjal bagi saya. Karena sudah berulang-ulang ini telinga dimasuki informasi, jangan telepon Jember, jangan hubungi Ustaz Lukman, nanti antum dimakan dan lain sebagainya.
Saya malah semakin tertantang kan begitu. Nah, tentunya harus begitu. Ada apa sih orang? Ana menganggap mereka semua sama. Asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semuanya saya hormati dan saya muliakan. Nah, dan saya berusaha untuk semaksimal mungkin, semampu saya, sebatas apa yang saya miliki ketika mereka datang ke Madinah, saya untuk memuliakan, menjauh, dan lain sebagainya. Saya ajak ke tempat masyayikh. Sama semuanya, nggak saya beda-bedakan. Sehingga bagi saya, apa salahnya kalau saya menghubungi Ustaz Lukman, sebagaimana saya juga menghubungi Anda, atau Anda menghubungi saya. Kan begitu, harus adil. Akhirnya setelah banyak saya dapat informasi, nah ini waktunya untuk mengecek. Ini yang mau saya cerita, ini belum pernah saya ceritakan. Jadi antum ya sanadnya Ali, masya Allah. Ya, sanad yang tinggi, langsung dengar. Jadi ketika itu akhirnya saya mulai berkomunikasi dengan pihak Asatidzah Jember. Santai komunikasi. Mulai saya sampaikan, Ustaz Lukman waktu itu juga nyampaikan, kadang lewat WA, kadang lewat telepon WA, atau Telegram. Seingat saya seperti itu, karena kalau WA di Saudi tidak bisa dipakai untuk menelpon. Al-muhim satu persatu kritikan-kritikan itu berusaha saya sampaikan. Ya, dan saya terbuka. Kalau memang itu tidak benar, ya silakan antum sampaikan, Ustaz. Dan kalau yang saya pandang itu benar dan memang itu terjadi, ya maka harus tanggung jawab. Kan begitu. Kita saling menasihati. Kita berdiskusi dan kadang satu poin, ya, ana berdiskusi dengan Ustaz Lukman itu lama. Nah, jazakallahu khair, mau membuka pintu apa? Diskusi. Gini. Setiap saya tasabut, maka dijawab bahwasanya itu tidak benar. Nah, sudah beberapa banyak hal itu isu-isu itu terutama. Nah, dan lain sebagainya, masalah gender juga tidak benar. Sampai akhirnya saya juga betul-betul mengganjal sekali, dan saya terus terang waktu itu sangat bersedih. Dan tidak mampu menahan kesedihan ana sampai ana menangis sendiri. Memohon kepada Allah supaya ini fitnah segera diungkap dan Allah selesaikan supaya mereka bisa kembali menjadi asatidzah yang mutahabin, muta'alifin, mujtami'in, mutakatifin, mutanasirin, muta'awinin, seperti dulu. Nah, dan ini terjadi bahkan di Madinah ketika saya mengajak ikhwah tulabul ilm, para mahasiswa, untuk berkumpul di salah satu rumah teman saya yang bernama Zubair. Di situ ada Zubair, di situ ada Abdurrahman Bengkulu. Nah, dan mereka tahu waktu itu, melihat langsung. Saya betul-betul meneteskan air mata karena saya betul-betul sedih. Dan ana memohon kepada Allah supaya ini segera diungkap. Karena ketika ada informasi masuk ke saya, ya, kemudian informasi tersebut saya cross-check dengan informasi yang sama, tetapi sumbernya berbeda, ternyata bertabrakan. Kasusnya sama, informasinya dari A dan dari si B, tetapi bertabrakan. Nah, maka ini berarti yalzamu min dzalik an yakuna ahaduhuma shadiqan wal akharu kadziban. Berarti salah satu ada yang berdusta dan yang lainnya jujur. Iya atau iya? Karena kasusnya sama, yang ini bilang A, yang ini bilang B. Nah, ini saya gimana mau menilai? Karena jauh, kalau dekat tak datengin semua itu. Nah, ya. Nah, akhirnya anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk bisa menghubungi seseorang yang bisa menjadi saksi.
Dan ana juga betul-betul memohon kepada Allah semoga orang itu betul-betul orang dalam yang paham menyaksikan langsung. Ini ana bicara masalah COVID ya, ini kan yang tadi topik yang kita bahas baru masalah COVID. Karena memang Ustadz Komar juga menyampaikan kepada ana berkali-kali inti daripada fitnah ini adalah dua masalah besar. Yang pertama adalah jendi, yang kedua adalah penanganan COVID. Nah, padahal sebenarnya itu gampang sekali. Oleh karena itu Syekhuna Abdullah Al-Bukhari kenapa mengatakan wa munawalatu hadzal amri la yakhda'u li hududin nafsi wa innama yurja'u ilal ulama. Dan pembahasan, diskusi, pencarian solusi dari masalah dan fitnah ini tidak bisa tunduk terhadap apa? Hududin nafsi, kepentingan-kepentingan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Akan tetapi harus dikembalikan kepada para ulama. Nah, jadi ini semua sebenarnya adalah bukti konkret bahwasannya dasar fitnah ini adalah apa? Hududun nafs. Oleh karena itu judulnya begitu. Apa? Menguak tabir fitnah perpecahan. Nah, akibat hududun nafs. Itu semua kan hududun nafs. Cerita sana, sini, gosip sana. Itu kalau bukan hududun nafs apa? Ya itu hududun nafs. Kullu ma kana li ghairillah. Nah, fahuwa lil hawa. Segala sesuatu yang selain untuk Allah berarti itu adalah untuk hawa nafsu. Entah itu dunia, entah itu sakit hati, entah itu balas dendam, entah itu tidak terima, ya, entah itu hasad, entah itu iri, entah itu dengki, semuanya masuk dalam kategori apa? Hududun nafs. Atau tersinggung. Nah, ya. Atau pernah disakiti dan belum sempat membalas. Nah, Masya Allah anak-anak kadang habis sholat duhur kelahi, ketemu sholat asar sudah akrab. Nah, harusnya begitu. Nah, itulah hududun nafs. Maka di sini, nah, tadi saya sampaikan, saya berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang jujur, yang amanah, tetapi juga ikut terlibat dan tergabung di situ. Bahkan kalau bisa masuk dalam satgas. Ya, supaya saya bisa mengecek keabsahan dan kebenaran berita-berita tersebut. Mana yang benar dan mana yang dusta. Subhanallah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Bukan saya yang menghubungi. Tapi saya dihubungi. Oleh salah seorang ikhwah. Nah, ya, di Jember. Bernama Pak Ifi. Hafizahullah. Waraddahu ilal haqqi raddan jamila. Dan menurut saya beliau adalah orang yang jujur karena saya kenal sejak tahun 2003. Teman murojaah, ya, walaupun beliau sudah jauh lebih di atas saya, tapi Masya Allah semangatnya dalam menuntut ilmu. Nah, walaupun sekarang bersama siapa? Nah, Ustadz Afifuddin di Gresik. Tapi labas, kita doakan. Nah, jadi tiba-tiba saya dihubungi oleh beliau, kemudian beliau meminta bimbingan. Ya, saya sebagaimana saya sampaikan ke ikhwah yang lain, ikhwah di Madinah itu para mahasiswa di awal fitnah, bahkan yang sudah pulang di Indonesia menghubungi ana, minta nasihat. Ada Ustadz Khairul Umam di Bali, ada Ustadz Harith. Intinya garis bawahnya diam. Jangan ikut campur, jangan komentar, jangan menukil berita sampai datang bimbingan para ulama. Itu kesimpulan nasihat saya. Kita tunggu. Karena itu yang wajib.
Jangan kita mendahului para ulama. Nah, ini yang saya maksud. Belum pernah saya ceritakan secara umum. Nah, kemudian terjadilah. Ana meminta waktu itu, Ana mohon antum Pak Ivi betul-betul objektif dan jujur. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Dan beliau termasuk apa? Satgas, walaupun akhirnya beliau mengundurkan diri dan ya keluar dari Satgas. Karena setiap saya sampaikan, jadi ketika ana dapat berita dari asatidzah, terkhusus lewat Ustadz Komar, ana cross check ke Ustadz Lukman atau Ustadz Alfian, terus ana ke Ustadz Komar lagi, Ustadz ana sudah ngecek ke Ustadz Lukman, katanya tidak benar. Nah itu antum kemakan, karena ana sudah bilang jangan hubungi. Alhamdulillah Ustadz ana masih sehat, maksudnya ana dalam hati ini, nggak ada yang kemakan ini. Nah, udah ada yang berkurang. Nah, kadzab. Nah, begitu. Berkali-kali dengar. Dusta itu. Jadi Ustaz Luqman dibilang apa? Berdusta. Dan pernah beliau mengucapkan juga kadzab. Anak semakin bingung lagi. Nah, dia dengan mudah akan berdusta ketika itu tidak sesuai dengan apa yang dia maukan. Nah, dan masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang beliau komentari, yang ditahdzir. Nah, ini bil munasabah pas momennya. Ada seorang ustadz akhuna sahibula al-Ustadz Abu Luqman yang tinggal di Batam di Ma'had An-Najiyah. Nah, ya, jadi diceritakan beliau ini adalah salah satu tunggangan atau alatnya apa? Ustadz Lukman. Kenapa kok bisa seperti itu? Ustadz Komar cerita. Karena Ustadz Lukman ini meminta Ustadz Abu Lukman untuk menulis bantahan dan tahdzir terhadap channel-channel fitnah, channel-channel majhul, Jursila CS. Nah, dan ana pun akhirnya tasabut ke Ustadz Abu Lukman. Apakah betul Ustadz Lukman minta antum untuk menulis? Loh, tidak pernah. Sama sekali. Itu memang justru ana yang ingin menulis. Jazakallahu khair. Sama persis pemikiran ana. Ketika ana mulai tahu ada itu channel majhul, betul-betul. Nah, hati ini miris. Bahwa salah satu penyebab terbesar fitnah ini meluas dan melanda ya salafiyin di negeri kita adalah adanya channel ini. Makanya tepat sekali ketika antum bilang begitu. Ana bilang begitu. Ana sendiri yang punya ide dan ana yang memiliki kemauan. Nah, mereka tidak pernah meminta, tidak pernah mengisyaratkan, mempersilahkan. Nah ini ya. Jadi ini adalah kedustaan dan tuduhan lagi. Kan gampang Abu Lukman tinggal ditanya. Dan hubungannya baik waktu itu Ustadz Abu Lukman dengan Ustadz Komar. Nah, kemudian dalam tulisan tersebut, perhatikan, dalam tulisan tersebut Ustadz Komar dinukil ucapannya ketika beliau ditanya tentang channel Jursila CS, maka beliau menjawab apa? Channel itu adalah apa? Ada yang tahu? Majhul? Muskilah. Channel yang majhul, yang muskilah, yang tidak ditahu siapa di belakang channel tersebut, sumber-sumbernya dari mana, tambah lagi muskilah. Menyebabkan problematika di tengah-tengah salafiyin. Ini tahdzir. Nah, Ustadz Abu Lukman dalam tulisan ini sudah tersebar ini. Walaupun tidak ya secara masif. Ucapan Ustadz Komar ini sudah ya tersebar di beberapa kalangan dari ikhwah. Ustadz Abu Lukman menukil sebagai bentuk adab beliau. Nah,
tidak berpendapat dengan pendapat sendiri, menukil asatidzah, kalam asatidzah yang lebih senior, yaitu Ustaz Qomar. Nah, ya. Kemudian atas dasar itu Ustaz Qomar tidak terima dan marah. Dengan atas dasar itu pula Ustaz Qomar mentahdir atau mencela Ustaz Abu Lukman. Dan itu saya dengar berkali-kali. Abu Lukman sayyik. Abu Lukman sayyik. Begitu. Antum. Al-muhim terjadi kalam tawil. Nah, ya, bukannya justru mendukung ya keberanian beliau untuk menulis dan ini adalah nasihat untuk salafiyin, malah justru ketika dinukil beliau mengingkari dan menyalahkan. Karena kata Ustaz Qomar, dia tidak minta izin ke anak. Orang udah tersebar kemana-mana. Lucu kan? Ya tinggal menukil. Masa harus minta izin? Adakah fatwa para ulama ketika tersebar terus mau kita sebarkan atau kita nukil? Apaan ya Syekh? Boleh tidak saya nukil? Tidak ada ceritanya begitu. Kecuali kalau itu apa? Nasihat khusus untuk satu orang di majelis khusus. Nah itu. Wong ini sudah tersebar. Dan beliau sendiri mengakui itu. Bilang ke anak pernah bicara. Bayangkan. Ya, atas dasar ini beliau bisa mencela dan memperingatkan anak dari Ustaz Abu Lukman. Lah kan anak kenal Ustaz Abu Lukman. Ya anak hubungi langsung. Nah, anak klarifikasi, ternyata subhanallah terjadi diskusi yang panjang sekali. Bukti-buktinya ada sampai sekarang. Ustaz Qomar. Nah, Allahul musta'an. Ini juga penyikapan dan celaan. Hanya karena apa? Penukilan tahdir beliau terhadap channel Maju. Terus anak tanya, loh kenapa memang Ustaz dinukil kok antum marah? Ya karena dia tidak izin. Loh kalau seandainya tidak izin terus kenapa? Ya anak tidak mau kalau anak dijerumuskan ke dalam perang terbuka. Nah ini sebuah kalimat yang memiliki multitafsir. Ya hati-hati ya. Tetapi kalau orang yang faham, mengetahui perjalanan fitnah, maksudnya apa, insya Allah antum fahamnya. Tapi kita cukup menukilkan lafadznya. Perang terbuka sama siapa? Wallahu a'lam. Nah, ya. Walaupun indikasi-indikasi besarnya ya begitu. Nah, kan tinggal kita tahdir saja. Ini loh para ulama sudah mentahdir, kibarul ulama. Bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari juga sama. Dalam nasihat khususnya atau audionya juga. Karena Syekh Abdullah Al-Bukhari pernah mengirim nasihat khusus untuk asatidzah. Antum pernah tahu itu? Sebelum keluar audio beliau. Lewat Syekh Arafat supaya menyampaikan kepada asatidzah. Dan Syekh Arafat sampaikan lewat Abdul Mu'ti, Samarinda. Dan itu disebutkan oleh Syekh dalam audio. Ingat dah antum? Waqad arsaltu lakum nasihatan Abdul Akh Arafat, walakin yabdu annaha lam tatahaqqaq min kulli wajh. Iya atau iya? Iya kan? Disebutkan dalam audio itu sama Syekh. Makanya saya cerita karena itu memang sudah beliau sebutkan. Mentahdir channel-channel majhul di antaranya. Nah, lah ini malah marah ketika tahdirnya dinukil. Nah, bahkan dijadikan alasan untuk mengkritik atau mencela seorang dai salafi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kembali kita mundur sedikit ke kisah tadi. Ya, yang Allah kabulkan doa ana untuk akhirnya dipertemukan lewat WA dengan Pak Ivi. Dan insyaallah kalau yang kenal beliau tahu ana na'am la uzaki 'ala Allahi ahada, insyaallah beliau jujur. Dan beliau termasuk dalam tim Satgas. Sehingga anak tanya. Inti pertanyaannya adalah apakah? Karena ketika anak
klarifikasi ke Ustaz Lukman, ternyata informasinya beda. Anak ke Ustaz Kamal lagi. Ustaz Kamal bilang, itu dusta. Itu sebenarnya yang terjadi nggak begitu. Nah, makanya anak tanya ke Pak Ivi. Apakah setiap ada SE, ya kan? Kalau keluar itu surat edaran ya. Namanya SE kan di Jember itu. Ya. Itu telah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pihak pemerintah, baik Dinkesnya, baik keamanannya, baik Satgas Covid Kabupaten Jembernya. Pak Ivi bilang, iya kita selalu aktif. Terus berkomunikasi, bahkan mereka datang ke pondok. Sering itu. Dan masih ada bukti-bukti visualnya ada kan? Foto-foto bahkan ada, karena mereka yang memfoto juga. Kunjungan-kunjungan. Pertanyaan berikutnya Pak Ivi. Lalu apakah ketika pihak ma'had berkonsultasi dengan pemerintah atau pihak yang berwajib, mereka menyampaikan realita yang terjadi di ma'had dan fakta yang terjadi, atau informasinya beda yang mereka konsultasikan? Ya. Nah, enggak usah. Ya memang begitu. Apa adanya kami sampaikan ke pihak pemerintah. Ana langsung alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, disinilah yatabayyanu al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sebagaimana Allah berfirman dalam menjelaskan waktu dimulainya puasa, yaitu ketika terbit fajar. Jelas benang putih dari benang hitam. Nah, jelas akhirnya alhamdulillah. Oh, berarti begini. Ya, sampai akhirnya setelah itu saya masih terus muhawalah. Usaha-usaha untuk mendamaikan mereka, karena itu pesan Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala kepada saya. Ketika saya mulai ngasih muqaddimah, terjadi khilaf di antara ikhwah du'at di Indonesia. Wahai Syekhuna, ana berkomunikasi lewat putra beliau Al-Ustaz Umar Ibnu Rabi' hafizahullah ta'ala. Aslih bainahum. Nah, Syekh berpesan supaya saya mendamaikan semampu saya. Makanya saya terus meminta dan menyarankan asatidzah untuk datang lagi ke Jember. Duduk lagi seperti dulu. Saat antum biasa kalau ada masalah kumpul bareng enak. Mau ke Jember atau di mana, antum datang lagi. Terus begitu. Sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian saya tidak terima. Ada terjadi perpecahan seperti itu, seolah-olah memang betul-betul itu menyakitkan. Anak ikut merasakan. Karena semuanya ini adalah asatidzah fudhala yang kompak, yang mengemban dakwah yang besar di Indonesia. Nah, ya, sehingga akhirnya disitulah anak mulai yakin. Nah, bahwasanya pihak Jember tidak tidak berakting. Betul-betul apa adanya. Tidak menjadi aktor. Nah, ya, itu satu sisi. Nah, kemudian setelah itu usaha-usaha saya berusaha menyampaikan ke asatidzah, yang sampai akhirnya ana juga menyarankan, Ustaz, kalau misalnya antum berat semua asatidzah, coba 1, 2, 3 orang datang ke Jember yang kira-kira paling mewakili dan faham masalah permasalahan fitnah ini, dan paling bisa dan berani untuk bicara dengan Ustaz Lukman. Karena salah satu yang sering disampaikan, kita tidak berani. Nah, maksudnya tidak berani ya kita ngomong kayak nggak ada gunanya. Kalah akhirnya kita mengalah. Ana bilang tidak bisa Ustaz. Masalah al-haq wal batil tidak ada istilah mengalah. Al-haq haq wal batil batil. La yajuz al-mudahana wal muhabah abadan kainan mangkan. Nah, mengalah itu justru salah. Dan Ustaz Komar mengakui, iya memang Abdul Harith kami ini salah. Nah, kalau itu memang al-haq,
jangan ada istilah mengalah. Tidak ada mudahana. Ya. Tidak ada sungkan, menyungkan, ataupun takut, menakut. Nah, paling apa maksimalnya? Nah, ya. Kalau seandainya kita menyampaikan kebenaran, maksimalnya apa? Ya, konsekuensi yang ringan. Kayak sekarang paling maksimalnya viral di channel Majhul. Ya, viral dikatakan mukallid kah, dikatakan apa, penyelundup kah, dan lain sebagainya. Biasa itu. Nah, dapat tambahan pahala. Paling begitu. Nggak ada pernah mereka kasih duit. Nah, nggak juga bangunkan rumah. Nah, alhamdulillah. Jadi, barakallahu fikum. Ya, ketika ana memberikan saran itu, akhirnya tidak lama itu tadi Ustadz Abdus Somad datang kembali ke Jember. Nah, ya, dan itu diskusi itu terjadi berdua dengan Ustadz Lukman. Isinya Masya Allah, zen. Nah, biar Ustadz Lukman yang cerita. Nah, jadi intinya di sini usaha-usaha, hasutan-hasutan untuk terus memecah belah. Nah, tafriq itu terjadi. Nah, dan pesan-pesan tadi, jangan hubungi Jember, jangan pergi ke Jember, itu bukan hanya ke saya, ke banyak asatidzah. Nah, ya, ke duat-duat yang lain. Nah, kemudian sampai pada akhirnya saya punya pikiran dan ide, dan ini pernah saya sampaikan sepertinya di bau-bau, tapi saya ulangi tidak apa-apa biar urut. Nah, jadi waktu itu ana sampaikan ide ana bahwa ana punya permintaan ke antum Ustaz dengan bahasa yang menurut ana sangat halus dan betul-betul menyentuh. Sekarang begini Ustaz, ini ada permintaan dari seorang anak kepada bapaknya. Seorang murid kepada gurunya. Atau permintaan seorang adik kepada kakaknya. Nah, maksudnya anak kepada Ustadz Komar dan kepada asatidzah. Nah, tolong antum ke Jember lagi. Ya, kalau tidak bisa semuanya perwakilan 2 atau 3 asatidzah. Kemudian antum bawa semua kritikan-kritikan antum terhadap Jember. Baik masalah jendi ataupun Covid. Kita bicara masalah Covid dulu. Silakan antum datang, antum sampaikan dan cek langsung. Kalau ternyata yang ada di lapangan itu berbeda dengan apa yang mereka sebarkan dan mereka sampaikan ke pemerintah, ya sudah. Antum tinggal melaporkan pihak Pondok Jember kepada pemerintah, kepada Dinkes, kepada Satgas Covid, kepada polisi, biar mereka yang menangani dan menghukumi. Karena ini masalah nazilah. Masalah kontemporer, sebuah bencana, dan ini pun yang menangani kan bukan terus adanya wahyu atau enggak, tapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tinggal biar pemerintah yang menangani dan biar mereka yang menilai dan memvonis apakah Jember itu adalah berlebihan, adalah hulu, menentang keputusannya Presiden Jokowi, atau mereka memberontak dan seterusnya. Sebagaimana disebar oleh channel Majhul. Nah, karena di antara kritikan mereka pula bahwasanya pihak Jember itu mendahului pemerintah, mengambil haknya pemerintah dalam mengatur mengatur Satgas ataupun penanganan COVID-19. Nah, jadi Masya Allah, jadi pemerintah dalam pemerintah. Anunya seperti itu, gambarannya seperti itu. Lah, anak kan enak. Sedangkan hak untuk memvonis dan menghukum itu bukan haknya antum, Ustaz. Ini haknya pemerintah. Kan begitu.
Lalu pertanyaannya sebenarnya siapa yang mengambil haknya? Pemerintah. Iya atau iya? Yang berhak untuk memvonis dan menilai bahwasanya Jember itu berlebihan dan hulu atau Jember itu menyelisihi keputusan-keputusan resmi mulai dari presiden dan jajaran di bawahnya terhadap penanganan COVID. Yang berhak menilai itu siapa? Ya pemerintah, karena mereka yang punya segala alat dan fasilitas dan juga istilahnya Hah? Memiliki Hah? SOP semua ya, intinya memiliki, la ilaha illallah, susah saya ngomongnya. Memiliki seluruh alatnya dan pekerjanya, petugasnya. Kan ketika mau menilai sesuatu tidak seenaknya sendiri begitu. Berita langsung pemerintah aja yang awam, mereka pegawai itu tidak tergesa-gesa, dicek dulu. Diteliti satu persatu. Kan begitu. Ya mereka yang punya wewenang dan berhak untuk menilai, memvonis, memutuskan, dan untuk menghukum ketika memang butuh untuk diberikan hukum atau sanksi. Bukan mereka lah, asatidzah ini apa kaitannya? Gubernur tidak. Nah, bupati juga tidak. Atau satgas yang ditunjuk oleh pemerintah Jember juga tidak. Karena buktinya setiap kegiatan-kegiatan di Ma'had Jember selalu diapresiasi oleh pemerintah. Baik mulai dari pihak TNI-nya, atau kepolisiannya, atau Dinkesnya, atau Satgas Covid-nya. Ya, buktinya ada penyuluhan-penyuluhan dan ini vaksin di Ma'had. Mereka datang kerjasama terus bahkan sampai akhirnya Ma'had Minhajul Athar di Jember dijuluki sebagai pesantren tangguh. Nah ini kan lucu. Kita mau percaya siapa ini? Nah, mau percaya itu ya para penyusup-penyusup dakwah itu di balik channel-channel majhul, atau percaya pemerintah yang hakikatnya menentang dan mengambil wewenang pemerintah itu siapa? Hah? Jawab ya, kawan. Udah usah dijawab. Nanti bahaya. Nah, karena cuma tanya ini. Nah, tapi antum paham insyaallah ya. Nah, ini kan saran, menyarankan ke asal. Ustaz Komar akhirnya menerima saran ana. Adapun masalah Jember, antum jangan khawatir Ustaz. Ana yang akan menghubungi Ustaz Lukman. Insyaallah ana bertanggung jawab, beliau akan setuju. Pasti setuju. Karena ana yakin bahwasanya Ustaz Lukman insyaallah tidak ada masalah. Kalau orang jujur itu gimana pun santai. Di depan santai, di belakang santai, diajak nyate juga santai, ataupun nyutuh juga santai. Semuanya masuk. Nah, ya. Jadi setelah itu Ustaz Komar menutup. Maksudnya dari pembahasan ini, diskusi ini insya Allah nanti coba ana sampaikan ke asatidzah. Ya ini repotnya. Ustaz Komar sudah setuju. Ya stahsin. Menganggap baik ide ini. Tapi ya itu dia. Harus menunggu asatidzah yang lain. Nah, ana hubungin Ustaz Lukman. Sama persis bahasanya. Nah, Ustaz Afan ini ana ada permintaan. Seorang anak kepada bapaknya dan begitu. Sama. Nah, kemudian ya. Nah, ya. Kemudian setelah ana berdiskusi dengan Ustaz Lukman hafizahullah taala, nah, ana sampaikan ide ana persis seperti itu. Pertama kali beliau jawab apa? Masya Allah Abul Harith. Kalau mereka semua punya pikiran dan ide seperti antum, selesai urusannya ini. Fitnah ini selesai.
mau datang, mau diskusi, kritikannya bawa sini. Kita ini pengen dengar kritikan-kritikan itu. Kalau sudah mereka bawa, ayo kita diskusikan. Apakah memang benar kritikan Anda atau ternyata hanya dongeng saja. Kan kalau kamu mengkritik, boleh saja. Tapi mana buktinya, kan begitu. Kalau tidak, ladda'a qaumun amwala ladda'a rijalun amwala qaumin. Nah, kalau tidak ada bukti, orang seenaknya sendiri mengaku-ngaku itu adalah harta saya, ini tanah saya, padahal tanahnya siapa? Tetangganya. Nah, sehingga setelah itu anak sama Ustaz, antum siap? Kalau nanti betul-betul ternyata antum semua tidak jujur dan bukti di lapangan menunjukkan bahwasanya keadaan di Jember tidak seperti yang disampaikan. Kalau mereka melaporkan ke pihak yang berwajib, antum siap? Kata beliau, antum masih ragu. Ahlan wa sahlan. Senang anak seperti itu. Kata Ustaz Lukman. Siap. Alhamdulillah. Nah, sudah berhasil ini. Ideana paling tidak sudah di sesi insya Allah islah. Itu maksud saya. Mereka datang karena bagaimana mau islah kalau ketemu dan kumpul saja tidak mau. Makanya kesepakatan Jalsah Madinah yang pertama kali yang diulang-ulang oleh Syekh adalah at-tazawur, saling apa? Mengunjungi supaya ketemu. Karena kalau tidak ketemu itu syaitan, itu pinter. Mengolah, menghiasi, memprovokasi, mempengaruhi. Tapi kalau begitu ketemu, loh, masih senyum-senyum, masih berseri-seri wajahnya. Antum ternyata nggak berubah loh, memang enggak. Yang berubah mobil saya. Masya Allah. Antum pantau nanti pulang, anak ajak jalan-jalan. Selesai, kan enak. Nah, ketemu dulu. Itu maksud saya supaya mereka ketemu lagi, membahas lagi, tinggal selesai sepakat. Kalau memang ternyata benar, kondisi di lapangan, fakta, realita di Mahat tidak sesuai, tinggal dilaporkan, nanti ditunggu bareng-bareng. Saya siap menerima sanksi. Kan begitu. Selesai nih fitnah, tidak usah susah-susah, nyusun-nyusun data, berbulan-bulan, anak tagih berkali-kali. Nah Ustaz, mana datanya Ustaz? Bagaimana anak bisa menyampaikan secara rinci kalau belum ada data tertulis? Nah sebentar, terus, giliran sampai ternyata datanya apa? Gagal. Tidak sah. Suruh ulang sama Syekh Bukhari. Nah, dikasih nasihat yang enak. Wasoya ulama, nasihatnya masih halus, dilus-lus begini. Semua salafi. Nah, bertakwalah kepada Allah. Jauhilah sebab perpecahan. Tahdzirlah channel majhul. Itu kan bahasa yang enak. Ternyata mereka belum mau. Dikasihlah audio. Nah, ini baru Nah, kita kembali kepada tadi. Jadi setelah itu, anak kembali menghubungi Ustadz Komar. Sudah senang ini Ustadz Komar, sudah setuju. Wah jadi nih. Nah. Terus akhirnya terjadi komunikasi lagi. Bagaimana Ustaz? Anda sudah telepon Ustaz Lukman. InsyaAllah beliau siap menyambut antum dan menerima ide anak tersebut. Dan bahkan beliau kalau mau dilaporkan, kalau memang nanti ternyata faktanya berbeda, siap. Dan siap rujuk. Anak sampai ngomong, antum siap rujuk Ustaz? Iya, Bu Arif. Nah, akhirnya Ustaz Komar menjawab, aduh iya ini Abul Harith. Nah, asatidzah tidak setuju. Lah kenapa Ustaz? Ya, mereka sudah tidak bisa, sudah terlanjur sakit hati. Ini coba antum ngomong-ngomong. Hanya anak disuruh bicara juga sama asatidzah adalah sedang rapat besar ini di Jogja waktu telepon anak itu. Ustaz Syafruddin ngomong, ayah Abul Harith, wah kita ini sudah sakit hati. Nah itu namanya hudud an-nafs. Sakit hati, kenapa Anda sakit hati? Hakikat sakit hati itu ketika hati Anda berpenyakit. Ya, itulah sakit
Sakit hati. Kalau sakit hati yang seperti itu, ya, kalau dibiarkan justru itu menjadi apa? Penyakit hati. Nah, karena ini alasannya tidaklah bisa untuk menjadikan seseorang sakit hati gitu loh. Paham maksud saya? Alasan-alasan seperti ini tidak boleh menjadikan seseorang apa? Sakit hati. Kalau ada perkara yang haram, batasan-batasan Allah dilanggar, Anda sakit hati. Itu yang benar. Kalau ada kebid'ahan yang disebar, Anda sakit hati. Itu yang benar. Anda ingkarul mungkar. Tapi kalau cuma masalah begini, pernah ditegur, pernah diajak apa, pernah ini dan itu, sakit hati. Tidak boleh. Nah, ya, harus dibersihkan hati itu dari segala penyakit dan kotorannya. Jadi intinya ide ana ditolak. Tidak apa-apa, santai kawan. Nah, ya sudah. Nah, kemudian setelah itu beliau melanjutkan, kayaknya tetap tidak bisa waris dan tetap harus lanjut ke ulama. Asatidz sudah sepakat harus ada yang menengahi biar tidak terjadi perdebatan sebagaimana antum sudah anak kasih tahu, karena sebelumnya selalu begitu. Kalau setiap rapat satu rumah itu mesti marah-marah. Nah ini bahasa ini berkali-kali anak dengar. Ada kalau rapat apa marah-marah, beliau selalu marah-marah. Oh, begitu Ustaz? Iya. Nah nanti tinggal didengar itu rekaman di Jember pas rapat, apakah Ustaz Lukman marah-marah atau ternyata siapa yang marah-marah, yang mengangkat suara. Nah itu jadi nggak bisa lagi ketemu katanya karena takut nanti marah-marah lagi, nggak bisa ngomong. Ya sekarang kalau ada orang marah-marah, antum nggak bisa ngomong, ya antum yang salah. Kenapa Anda takut? Nah, diajak dulu keluar, ya beli apa es degan, biar reda. Nah, bentar Ustaz break dulu. Ayo kita cari es degan dulu, kan bisa. Santai saja ngadepin orang tuh, jangan takut. Pokoknya jangan jadi penakut. Nah, ya, habis itu diskusi lagi, marah lagi, tambah porsinya, es teler. Nah, lebih tinggi lagi. Nah, biasanya kalau sudah kenyang, mau marah sudah nggak bisa. Nah, biasanya, oh iya ya, Fadol cepat antum. Nah, kan begitu. Kita banyak cara untuk mengkondisikan ya suatu keadaan. Pinter-pinternya saja. Nah, dan kita harus sabar. Diskusi itu butuh tulul bal. Apa? Hati yang luas. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Kalau Anda memang betul-betul ingin diskusi secara ilmiah, sabar. Nah, ya, maklumi kekurangan saudaramu. Ikuti saja. Ya, terus begitu. Nah, kalau begini bagaimana? Coba kalau antum coba ini begini bagaimana? Atau dengan sindiran, atau dengan pertanyaan. Kita mau membantah, tapi coba dengan apa? Cara bertanya. Ustaz Afan, kalau misalnya ada orang begini-begini, menurut antum bagaimana? Dia mau jawab, oh iya nih kalau mau saya jawab ya, berarti saya sedang membantah saya sendiri. Kan gitu. Nah, pinter-pinternya berdiskusi. Nah, tapi kalau saya jawab tidak, ya enggak benar orang ini hadisnya begini. Anu itu. Nah, makanya apa namanya? Statement-statement itu tidak benar. Ustaz Lukman suka marah-marah. Orang anak juga sering diskusi sama Ustaz Lukman, santai yo. Namanya mengangkat suara itu sangat wajar, apalagi beliau jauh lebih senior dari umur dan ilmu, pengalaman semua. Anak ini kroco. Jadi biasa kalau nah, santai saja, tapi tidak usah sakit hati. Setelah diskusi selesai, ayo Ustaz ke matam, ke restoran kita makan. Nah, itu biasa. Di Madinah juga seperti itu. Nanti bisa tanya ke Ustaz Lukman. Nah, jadi kebiasaan ilmiah ini harus kita didik. Nah, sabar. Memaklumi saudara kita. Hal-hal yang bersifat pribadi, ya, nataghafal, dilupakan, dimaafkan.
Nah, ya. Kemudian itu kesimpulannya asatidzah menghendaki tetap harus disampaikan para ulama dan ditengahi. Akhirnya anak ke Syekh Rabi lagi. Nah, anak sampaikan ini anak sudah buntu, anak bilang sama Ustaz Umar. Ma'andi tarik sudah. Sudah anak gini usaha ini itu tetap tidak bisa. Ya sudah kata Syekh, akhirnya disampaikan terus jawab setelah itu. Beberapa hari berikutnya, wa akhbartul walid. Saya informasikan ke Al-Walid, ayah saya, maksudnya Syekh Rabi, hafizahullah taala. Qal wa in kana wa labud fadhhabu ila Syekh Abdullah Al-Bukhari yahkum bainakum. Kalau memang begitu harus ada yang menengah, ya sudah antum ke Syekh Abdullah Al-Bukhari nanti yang akan menghukumi atau menengahi. Nah, ana sampaikan ke asatidzah. Nah, Ustaz, ini begini dan Syekh Rabi menghendaki supaya antum semua menyampaikan ke Syekh Abdullah Al-Bukhari dan itu disampaikan pula oleh asatidzah. Nah, dan mereka senang sekali. Senang sekali. Nah, oh iya, na'am zen. Alhamdulillah. Ya sudah, mana Ustaz datanya? Ini anak tunggu terus. Nah, ya di situ menunggu data itu ada juga ya banyak kejadian-kejadian. Nah, ya. Di antaranya adalah pasca Jalsah Jember itu kembali Ustadz Ruwaifi di grup asatidzah mengajak bertemu dan membahas permasalahan. Nah, namun Ustadz Qomar Suaidi menjawab bahwa permasalahannya mau diangkat ke ulama. Ya. Jadi karena Sa'ana juga ngasih saran, ternyata Ustadz Ruwaifi juga menyampaikan di grup karena mereka masih punya grup bareng-bareng semua asatidzah. Nah, kemudian Ustadz Ruwaifi bertanya mau diangkat ke siapa? Kata Ustadz Qomar mau diangkat ke Syekh Abdullah Al-Bukhari. Itu sekitar tanggal 29 Desember 2020. Berarti sama kan dengan yang saya sampaikan. Ini berita dari pihak asatidzah. Ustadz Ruwaifi menyampaikan ke mereka di grup mereka. Saya tidak tahu grupnya apa. Alhamdulillah saya tidak pernah ikut grup-grup. Nah, ya. Kecuali sedikit. Jadi memang Ustadz Qomar sudah menyampaikan bahwa masalah ini akan dibawa ke Syekh Abdullah Al-Bukhari dan ya ditangani oleh beliau. Nah, kemudian ya ternyata sebelum itu pula, jadi kan tadi Jalsah Malang itu 29 Juli ya. Iya kan? Sebelumnya sudah ada penelponan. Asatidzah Malang, Ustadz Usama dan Ustadz Ahmad Wadim ke Ustadz Ruwaifi untuk Ustadz Ruwaifi juga menyampaikan klarifikasi, informasi pembanding. Tapi ternyata tidak dipakai. Hoaxnya yang terus disebar. Kemudian terjadi Jalsah Agustus, Septembernya sekitar 9 Safar 1442 Hijriah. September 2020 ternyata Ustadz Usamah Mahri dalam suatu majelis masih menyebarkan isu tersebut dan menuduh bahwasanya bukan menyebarkan secara rinci ya, intinya bahwasanya ada beberapa kejadian kurang lebihnya begitu dan menuduh bahwasanya MMA Jember hulu dalam menerapkan protokoler COVID-19. Dan beliau mengatakan apa? Kenapa kita klarifikasi? Ya, maksudnya kenapa menyampaikan berita itu? Karena sebagai bahan untuk menyampaikan ke mereka, ke Satgas Covid di sana, ikhwah, pengurus sana, dan asatidahnya, bahwa yang antum melakukan itu enggak benar, over, berlebihan antum. Nah, sekarang dari mana beliau bisa memvonis bahwasanya
yang dilakukan oleh ikhwah, Satgas dan asatidah Jember itu nggak benar, over dan berlebihan. Dari mana penilaian itu bisa muncul? Hah? Ya dari berita-berita tadi yang disampaikan di rapat Malang itu. Kalau seandainya Ustadz Usamah menerima klarifikasi atau bahkan tanya langsung dan pergi ke Jember, tentunya statement ataupun vonis ini tidak akan muncul. Dan ini ada rekamannya. Jadi Anda nggak ngomong kosong, ada suaranya Ustadz Usamah. Nah, ya. Nah, jadi ini ya mulailah mendekati wasoya muncul. Ternyata, nah di tengah-tengah itu pihak asatidzah karena mungkin sudah agak wallahu alam apakah pegel, agak tidak sabar sudah nunggu anak karena setiap anak ditelepon, itu sudah anak sampaikan secara global. Cuman mereka minta supaya segera datang, nyampaikan info-info. Anak selalu meminta data. Karena kita ini sudah berkali-kali kalau datang ke Syekh nggak bisa ngomong sembarangan. Fen. Nah, kata Syekh, fen itsbat. Mana buktinya? Fen al-watha'id. Nah, bahkan kadang kita nggak perlu ngomong, tinggal kasihkan ke Syekh. Karena kalau cuma ngomong, Syekh nggak akan pernah terima. Nah, kalau masalah fitnah. Nah, ya. Maka setelah itu, ya. Apa tadi saya mau sampaikan? Asatidzah akhirnya juga menempuh jalur lain. Penguat. Jadi ternyata mereka juga sudah menghubungi masyayikh lewat jalur lain. Dan Ana tidak tahu pertamanya. Ana lupa waktu itu bulan apa kejadian ini. Maksudnya Ustadz Komar cerita ke Ana ternyata sudah menghubungi Syekh Arafat. Nah, kalau tidak salah antara bulan November dan Desember. Nah, ya, akhirnya Syekh Arafat cerita, oh ya Abul Harith Affan ini sebenarnya kita juga sudah mulai komunikasi dengan sebagian masyayikh. Oh ya, Ustadz siapa? Nah, Syekh Arafat. Oh, lewat Abdul Mu'ti katanya. Ustadz Komar. Alhamdulillah zen Ustadz. Nah bilang gitu. Kalau begitu sudah lewat beliau saja. Anak lebih senang gitu loh. Plong. Nggak berat ini beban. Nah, jangan. Antum tetap harus yang datang. Nanti antum yang nyampaikan ke Syekh. Oh gitu Ustadz. Iya, ini cuman ini saja. Maksudnya secara global dan lewat lisan. Jadi mereka kalau mengatakan bahwasanya masyayikh itu tidak tahu masalah di Indonesia, ketika masyayikh menasehatkan, memberikan bimbingan lewat wasaya kibar ulama, maka itu adalah statement yang dusta. Wong mereka sendiri sudah langsung menghubungi siapa? Syekh Arafat supaya disampaikan ke Syekh Ubaid dan Syekh Bukhari. Dan saya yang memang secara khusus diminta untuk menyampaikan Syekh Rabi. Begitu jalurnya. Nah, dan akhirnya pun ketika data itu datang yang hampir 200 halaman itu ada 5 eksemplar. Untuk 5 masyayikh dan 1 kroco. 4 masyayikh dan 1 kroco. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Arafat, kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari dan buruh migran. Nah, ya. Ternyata dikasih jatah. Nah, jadi mereka sendiri sudah ngubungin Syekh Arafat dan Syekh Arafat menerima informasi persis seperti ana. Akhirnya kan kita setelah wasoya itu, ana kumpul beberapa kali sama Syekh sambil gurau. Nah, saya cerita juga, Abdul Mu'ti zaman tawassul ma'i sudah lama. Hubungin saya, rahab tuh, saya sambut, saya terima berita-beritanya. Taib Syekhna, hatta ana, syuhur ana bilang begitu. Saya juga sama Syekh, berbulan-bulan, taib. Lakin al-an khalas, ana mutallaq, tolak bain, kubro. Nah, saya sudah dicerai dengan talak bain kubro, tidak ada raja'ah, tidak ada masa iddah bahkan. Tidak pernah lagi dihubungi setelah itu sampai sekarang. Nah,
Syekh ternyata cerita juga, anak kadzalik. Anak juga sama. Loh, kok bisa? Kata Syekh. Subhanallah. Ternyata setelah saya ngirim nasihat yang anak ceritakan tadi, khusus untuk mereka dari Syekh, dan juga Syekh menyampaikan saran-saran dan permintaan Syekh Abdullah Al-Bukhari untuk mengulang dan cara menyusun data yang benar. Setelah itu, terus ada lagi yang mau disampaikan atau enggak? Tolong sampaikan ke asatidzah gitu. Saya minta ke Abdul Mu'ti. Ternyata jawab, Alhamdulillah, qad hassalna. Alhamdulillah kami sudah berhasil menemukan nomornya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dan kami akan berkomunikasi secara langsung, katanya. Masya Allah. Itu namanya talak tapi caranya halus ya. Jadi saya kata bilang ke anak, sama nasib kita. Nah, subhanallah. Nah, ya sudah. Nah, saya malah senang juga, alhamdulillah. Belum. Nah, biarkan langsung ke Syekh. Lebih bagus. Biar enggak banyak apa? Perantara. Nah, walaupun ternyata ada perantara baru yang masih magang. Nah, enggak, bukan magang, insyaallah. Perantara yang asli, kalau yang dulu itu palsu. Nah, ya. Jadi setelah itu ternyata mulai dari beberapa bulan sebelum wasoya, mereka sudah bertawasul, berkomunikasi dengan masyayikh lewat Abdul Mu'ti, lewat Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi. Maka ketika ana bawa itu data-data kepada masyayikh, Syekh Arafat sudah tahu masalah-masalahnya. Walaupun tidak secara rinci ya dan mendetail, tetapi inti masalahnya sudah paham Syekh Arafat. Nah, anak kasihkan, makanya tidak lama 3 hari terus anak dipanggil. Nah, ya, kemudian memberikan nasihat, terus anak transkrip, anak lihat kesimpulan, anak kirim lagi ke Syekh Robi juga anak kirim. Setelah disetujui, ini dikoreksi, semuanya saya kumpulkan, saya kembali tulis, baru setelah itu saya bacakan. Nah, ya. Karena memang pas ada ikhwah yang minta saya untuk ngasih muhadharah atau nasihat di Pulau Bintan. Nah, di sana banyak cerita. Nah, di Pulau Bintan itu. Nah, banyak aktor dan sutradara. Nah, kemudian setelah itu pas di majelis tersebut, ketika nasihat itu sudah siap, terus Syekh pesan supaya ana yang bacakan. Ana langsung, waduh jangan Syekh. Lah. Ana ursil lahum. Waktu itu Syekh Arafat yang bilang ke ana, Mas Syekh, pokoknya mereka minta antum yang sampaikan. Karena memang ana waktu itu, sebelum itu, ana udah sampaikan bahwasanya ana diminta untuk muhadharah. Mungkin ada masukan Syekh masalah atau poin penting yang pas di masa fitnah ini untuk ana sampaikan. Ya saya juga ngasih masukan, jazakallahu khair. Maka yang ana sampaikan di situ adalah masalah ijtima'. Aslun min usul ahli sunnah wal jamaah, ana nukilkan al-aslu tsani dari al-usul as-sittah yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah. Naam, Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan ana sebutkan adillah, termasuk juga ayat-ayat yang melarang tersebarnya, menyebarkan berita-berita dusta, berita-berita negatif, tafsirnya dan seterusnya. Nah, sehingga ana betul-betul ana tidak mau di awal. Nah, Syekh 3 kali ana minta, la Syekh, khalini ursil ilaihim. Nah, la anta takallam, balligh anta. Ba'da al-muhadharah balligh, kata Syekh. Walaupun ana paham maksudnya ini. Nah, ini adalah ujian pertama. Walaupun ujian tidak tertulis dan tidak terucap. Wallabibu bil isyarati yafhamu
Orang yang cerdas, yang cerdik, cukup dikasih isyarat aja sudah faham. Nah, kenapa masyayikh meminta saya untuk apa? Menyampaikan. Bahkan saya dilarang untuk menghubungi dan menyinggung atau berkomunikasi dengan semua pihak. La Luqman wala al-ikhwah. Jangan antum tawasul, berkomunikasi, apalagi menyampaikan ke Luqman ataupun ke ikhwah. Ente sampaikan di muhadharah ente. Ya, anak kan lugu. Oh ya sudah. Walaupun anak paham maksudnya. Ini ujian pertama yang sangat agung. Karena syekh dengan ujian ini sudah bisa menilai. Nah, menilai apa? Hatta na'am fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah betul-betul akan tahu, walaupun Allah sudah tahu sebelumnya, tetapi biar jelas di kalangan makhluknya siapakah yang benar dan jujur dan siapakah yang berdusta. Nah, maksudnya dari kalangan manusia. Nah, ya, siapa yang jujur dari kalangan manusia dan siapa yang berdusta dari kalangan mereka, bukan dari kalangan tertentu. Nah, dengan respon yang akan mereka sampaikan nanti setelah pembacaan wasaya ulama itu masyayikh sudah paham. Dan bahkan sebelum itu masyayikh juga sudah paham model-modelnya. Kalau tulisan seperti ini menunjukkan apa? Lurus atau begini. Nah, makanya Syekh masih sabar sekali. Nah, tapi waktu sudah habis, ini pas mulai hangat. Nah, ya. Khair insyaallah. Nah, ya antum catat ini sampai di mana? Nah, biar nanti ada kelanjutannya, kembali hangat. Nah, ya. Sampai pada apa? Ujian pertama. Nah, insyaallah jelas yang Anda sampaikan ya. Ya, harapannya dari sini kita mengambil pelajaran dan siapapun yang salah maka rujuk, dan kita tidak pernah punya niat menjatuhkan atau mencela, naudzubillah. Nah, akan tetapi marilah kita bersikap ksatria. Kalau salah, tinggal rujuk. Nah, enak. Ya, apa adanya. Supaya kita mendapatkan barokah dari Allah. Sisa umur kita ini lurus. Jelas. Enggak abu-abu dan samar-samar. Sehingga kita akan diberikan